Anda kembali menyaksikan Indonesia Business Forum. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan suara dari pedagang melalui Bu Lisna. Sekarang saya mau menuju ke Pak Roy Mandey dari Asosiasi Pengusaha Retail. Pak Roy, walaupun memang belum fix ya, masih menunggu nanti diumumkan langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Tapi nama-nama yang disebut ini sudah bermunculan begitu. Kalau misalnya memang mengacu pada wajah-wajah lama ini, tentu kebijakan salah satunya mengenai kemungkinan besaran PPN 12% ini akan berlanjut. Apa yang sebetulnya menjadi harapan dari para pengusaha retail? Ya, tentunya kami pelaku usaha ini kan sebagai pejuang ekonomi ya. Ya, kontribusi ekonomi kita, konsumsi rumah tangga ya yang di atas angka 5% plus minus ini kan salah satunya kami peritel atau sektor hilir yang mengkontribusi di mana masyarakat belanja. Nah, kami dalam pertemuan seluruh peritel, Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia, kita coba menaikkan isu atau menaikkan pendapat atau pandangan atau memberi catatan, diperlukan sense of crisis saat ini. Ya. Kenapa dikatakan sense of crisis? Kita tahu banyak catatan yang sudah terjadi, ya 5 bulan deflasi. Ya. Kemudian kita juga berhadapan dengan Purchasing Manager Index yang sudah turun 49,2. Artinya produktivitas daripada manufaktur itu juga turun. Ya, karena memang yang ekspor juga sedang turun, ya geopolitik maupun juga permintaan domestik. Kemudian juga kita berhadapan dengan situasi kondisi di mana kita tahu ketersediaan pangan atau kestabilan harga ini menjadi suatu fenomenal. Ya. Kita dengar kemarin berita di digital bahwa kita shortcut untuk produksi beras kita. Ya. Yang sekarang diperkirakan kita shortcutnya hampir 1,4 juta sampai akhir tahun. Untuk kebutuhan harus ada dan mau tidak mau karena produktivitas rendah harus import misalnya. Jadi sense of crisis ini penting. Nah ketika kita akan diberlakukannya 1 Januari 2025 sesuai dengan HPP yang 2023 sudah naik dari 10-11 kemudian 11 jadi 12. Kita pelaku usaha berharap dengan sense of crisis ini dapat ditunda, dapat didelay. Karena apa? Karena dengan naiknya PPN, misalnya sederhana saja. Sekarang ada beberapa barang justru sudah naik sebelum PPN-nya naik. Kalau PPN-nya naik pasti double lagi karena PPN ini kan akan menyentuh misalnya bahan bakar. Itu juga akan tentunya lebih besar nilainya, akan naik lagi biaya bahan bakar. Kemudian biaya listrik, ya karena semuanya itu harus ada pajaknya kan. Kemudian juga transportasi, ya dan lain sebagainya. Nah ini semua akan membebani masyarakat. Nah jadi bagaimana untuk bisa melihat sense of crisis ini menjadi tantangan buat pemerintahan yang baru. Dan kita terus berharap bahwa tidak hanya sampai ke sense of crisis saja, tetapi juga solusinya apa. Ya. Kita tahu bahwa kelompok menengah sudah turun 9,2 juta. Dari 57,4 menjadi 47,6. Nah mid level yang turun ini adalah mereka yang sangat terdampak. Solusinya apa buat mereka ini? Ya, apakah diberlakukan kembali bansos? Apakah juga diberlakukan lagi pengurangan biaya listrik? Atau juga ada bagaimana mereka bisa memiliki lagi suatu pekerjaan yang dikoordinir dengan pemerintah daerah, tidak hanya pemerintah pusat, ya hilirisasi, ya industrialisasi. Nah ini menjadi bagian yang harus sama-sama disolusikan. Jadi balance terhadap situasi yang terjadi dengan keluar dari situasi ini menjadi PR tentunya dari pemerintah yang baru dan tim ekonomi pemerintahan yang baru. Itu yang menjadi PR dari pemerintahan yang baru. Tapi Pak Roy, Anda melihat dengan nama-nama lama dari pemerintahan yang baru ini, optimiskah Anda? Kalau ya tentunya senioritas itu memiliki satu value, ya. Yang lama tentunya punya pengalaman. Tetapi ini perlukan dirigen satu, bagaimana dirigen yang konstan, yang gercep, kemudian juga ada holistik, kesatuan tim, nggak bisa bicara satu kementerian saja. Mesti ada kementerian lainnya juga yang mendukung, ada lembaga juga yang mendukung. Yang senior di satu kementerian, kemudian yang junior, ya katakan junior karena memang baru sekarang terpilih atau menjadi bagian daripada kabinet. Nah ini bagaimana nih menyeimbangkannya yang senior dan junior. Dan ini sangat penting orkestra dari dirigen yang akan merorkestra ekonomi supaya kita bisa punya solusi. Oke, jadi optimis?
Optimis. Optimis, oke. Baik, itu dia suara dari Asosiasi Pengusaha Retail. Saya mau mendengar suara dari pengusaha daerah bersama dengan Mas Frits. Mas Frits, ini bagaimana kemudian pengusaha daerah merespon adanya susunan kabinet baru di pemerintahan yang kedepannya? Optimiskah? Ya, terima kasih Mbak. Mungkin yang pertama-tama saya mau menyampaikan dulu salam dari Ketua Umum saya di Kadin Sulawesi Barat, Bapak Haji Taslim Tamauni. Saya mewakilkan beliau di acara ini, dan juga kami Kadin Sulawesi Barat hari ini bersama Ketua Umum Kadin Indonesia Bapak Anindya Novian Bakri sudah berkomitmen untuk saling mendorong dan mensupport program-program dari Bapak Prabowo Gibran, Presiden terpilih. Nah, dan kami pun di Kadin Sulawesi Barat, Mbak, khususnya Kadin-Kadin daerah, sebenarnya sangat mengapresiasi berbagai program yang sudah direncanakan oleh pemerintah yang baru ini, pemerintah Bapak Prabowo Gibran. Nah, karena kami di Kadin khususnya disampaikan oleh Bapak Hashim, karena beliau juga sekarang sebagai Dewan Pembina kami, menyampaikan beberapa program yang insya Allah menurut kami itu sudah sangat pas untuk teman-teman di daerah. Teman-teman di daerah khususnya UMKM. Nah, ada salah satu program contohnya makan bergizi. Makan bergizi gratis. Nah, ini yang kami lihat potensi ini sangat luar biasa, Mbak. Karena makan bergizi gratis ini akan melibatkan betul-betul sektor UMKM di berbagai bidang. Baik itu pertanian, baik itu perkebunan maupun peternakan. Karena setelah kami mengkaji dan melihat dari program Badan Gizi Nasional itu akan melibatkan UMKM khususnya untuk yang penjual sayur mayur, beras, telur, ayam dan lain-lain. Ini menurut kami program yang sangat luar biasa dari pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi harapan kami memang dengan adanya program ini dapat membantu pengusaha-pengusaha daerah, khususnya di tempat kami di Sulawesi Barat, Mbak, dan saya sebagai putra salah satu kabupaten di Mamasa, Sulawesi Barat, itu sangat menantikan program seperti ini. Karena kami kaya akan perkebunan, kaya akan pertanian, itu dengan adanya ini sudah tidak takut lagi. Karena dengan adanya program ini, dan ini kan akan memberi makan anak sekolah itu setiap hari. Nah, Mbak bisa bayangkan betapa terjaminnya nanti supply untuk setiap yang beternak ayam, pertanian sayur mayur maupun juga nelayan, semua akan ada kepastian. Nah, ini yang menurut kami biasanya tadi yang seperti Ibu sampaikan, memang pengusaha-pengusaha kecil, menengah atau UMKM itu butuh kepastian. Nah, dengan adanya program ini kami merasa ini bisa menjadi salah satu gebrakan dari program pemerintah pusat dari Bapak Presiden untuk bisa menjadi pendorong ekonomi di daerah. Itu yang pertama, Mbak. Dan yang kedua juga mohon izin, memang kami mendengar ada program pembangunan rumah. Ya, pembangunan rumah itu ada 3 juta rumah yang akan diinikan di berbagai daerah. Nah, ini mungkin untuk pengusaha-pengusaha menengah yang ada di daerah, ini sangat luar biasa lagi, Mbak, informasi ini. Karena akhirnya pemerintah hadir langsung untuk memberikan satu pekerjaan yang dimana yang kami dengar langsung beberapa kali kesempatan oleh Pak Hashim, itu akan melibatkan pengusaha-pengusaha lokal. Pengusaha-pengusaha lokal lagi. Dan nah, ini yang menurut kami menjadi satu hal yang kami sangat tunggu-tunggu selama ini, Mbak. Kami tunggu-tunggu selama ini bagaimana pemerintah pusat bisa langsung memberikan program yang mengena langsung ke daerah. Dan alhamdulillah syukur di dalam program ini di bawah kepemimpinan Bapak Anindya Novian Bakri, kami semua diarahkan di seluruh provinsi, di seluruh kabupaten untuk siap sedia. Kami untuk siap sedia, dan juga kami di Sulawesi Barat, dan mulai dari sekarang semenjak sosialisasi itu, teman-teman UMKM ini sudah menantikan bagaimana rencana program makan bergizi gratis ini berjalan di periode Pak Prabowo Gibran. Nah, cara keterlibatannya seperti apa? Besar harapan kami mungkin dari kementerian terkait seperti Badan Gizi Nasional bisa mensosialisasikan keterlibatan UMKM ini seperti apa dan sejauh mana, karena semuanya sekarang menanti. Dan dari kami di Kadin daerah memang mengharapkan dengan ada program ini perubahan luar biasa ekonomi di daerah itu bisa terlihat signifikan
Terlihat signifikan. Ya, dengan adanya program ini. Nah, mungkin itu Mbak dari saya. Oke, Terima kasih. baik. Setelah ini mungkin saya ingin memintai tanggapan ya dari Bang Ahmad Nur mengenai wajah lama di tim ekonomi Prabowo Gibran. Ini seperti apa? Apakah optimis juga? Apakah mampu mengatasi tantangan yang ada? Tapi ditahan di jawabannya usai jeda. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda.